Setiap pemerintah desa ini oleh negara diberi wewenang untuk mengelola anggaran. Besarannya adalah 1-2 miliar per desa per tahun. Ya. Mengganggu kita kok gitu-gitu aja. Kok sharingnya kayak gitu. Kok kantor desanya kayak gitu. Kok masjidnya kok jelek. Lah 1 miliarnya jadi apa ini? Nah, sayangnya desa itu berpikirnya nggak entrepreneur. Kalau kades itu bisa berpikir kayak gitu, di akhir tahun uang 1 miliarnya balik lagi. Kita baik dalam hal administrasi, itu kita pun menjadi percontohan desa anti korupsi di Indonesia. Kak David. Ya, Masalah. Kak David, apa kabarnya Kak David? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak David ya. Kak David, aku langsung aja kali ya. Boleh. Nah, Kak David kemarin ini kan lagi rame nih. Sekarang nih lagi rame Lampung itu jadi Lampung itu di sosial media, Lampung itu daerah yang nggak maju lah gitu, daerah yang nggak maju. Terus rame banget kemarin sosok influencer TikTok Bima itu kan kemarin sempat nih mengkritik habis-habisan dan ngomong kalau daerah Lampung tuh nggak maju. Nah, Kak David ini kemarin sempat bersuara juga nih membantah itu. Nah, boleh tuh Kak David, gimana Kak David? Menurut Kak David itu gimana? Iya. Harusnya ramenya dari dulu. Ramenya dari dulu. Dari dulu harusnya. Kalau terjadinya keramaian di media sosial itu 4 tahun yang lalu, sekarang udah keren pasti. Siap. Bener. Oh, Bener ya? Harusnya. Harusnya. Justru Kak David sebenarnya seneng berarti. Iya. Oh, oke. Di satu sisi. Satu sisi. Oke. Sebenarnya kalau mau ngelihat di akunku di IG atau di TikTok, itu kan aku udah bicara soal itu, cuman dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Iya. Misalnya kayak di desa kan aku penggiat desa ya. Penggiat desa digital. Nah, proses menuju digitalisasi untuk implementasi digitalisasi di desa paling ujung itu kan jalannya luar biasa. Nah, selama perjalanan itu aku live tuh dan selalu tunjukin bentuk jalan dan sebagainya. Cuman kita nggak sampaikan secara menyerang seperti itu. Aku lihat tuh, aku lihat postingan itu. Nah, jadi dibilang efek negatif, iya gitu. Tapi itu ada sisi sisi positif dalam hal ada positifnya juga gitu ya. Ada sisi positifnya. Cuma memang mungkin cara penyampaian ada yang bisa diterima, ada yang tidak gitu. Bener. Nah, terus dibilang tidak maju semua. Nah, di situ aku kemarin speak up tuh masalah Lampung apa dia bilang dajal lah segala macem. Mau dijawab iya, mau enggak ya enggak juga gitu. Maka di statementku itu bilang kalau masalah infrastruktur mungkin iya kan? Iya benar-benar. Kalau di semua hal ya tentu tidak. Nggak bisa digeneralisir. Nggak bisa gitu. Benar. Tentu ada hal-hal juga yang hal positif yang baik yang Lampung sudah miliki gitu. Nah, salah satunya adalah masalah digitalisasi. Buktinya kita itu kita nggak terima dibilang nggak maju dalam hal digitalisasi. Kalau nggak ada digitalisasi, ya nggak mungkin kalimat Bima itu sampai ke kita. Benar. Iya kan, nggak mungkin juga orang bisa ngomongin jalan jelek itu kalau nggak ada digitalisasi. Cuman cara lu pakainya aja yang gua nggak cocok gitu. Gitu. Seperti kayak pisau. Benar. Iya kan? Benar. Pisau itu bisa dipakai untuk potong bawang, tapi bisa juga buat nujah Melukai orang gitu. Iya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang Lampung nggak maju, oke, tapi nggak oke juga loh. Gitu. Nah, gue bisa bisa bantah lah untuk beberapa hal yang mungkin menjadi aktivitas gue selama ini gitu. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, ini kan banyak netizen yang belum mengetahui secara detail profil David nih, kalau boleh tahu dari bawah. Oke, baik. Jadi teman-teman di awal aktivitas ataupun kegiatan keseharian tuh 2006 sampai 2012 itu saya ngajar di salah satu perguruan tinggi di Lampung. Itu di Dharma Jaya ya. Di Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Nah, dari situ banyak riset yang kita lakukan untuk
implementasi digitalisasi. Nah, terutama tentang digital village waktu itu. Nah, awalnya dari sana. Terus kalau yang lain-lainnya memang saya suka membuat apa ya? Berkomunitas lah sama teman-teman. Kalau zaman-zaman itu ya mungkin komunitasnya bukan ke seperti yang hari ini ya, lebih banyak ke implementasi skill. Misalnya komunitas kayak teman-teman di kampus itu komunitas hacker gitu-gitulah zaman itu ya. Itu nge-deface, nge-hack website orang. Tapi saya ngajaknya ke dunia yang sifatnya lebih ke literasi dan edukasi gitu. Nah, terus dari sana tahun 2000 tepatnya sih 2014-15 kita bikin riset tentang digitalisasi desa. Jadi 2014 sudah lama nih ya, sekarang udah 2023, jadi udah berapa tahun tuh kita concern di desa. Kenapa? Karena kita melihat kedepannya itu waktu itu ya di 2014 kita melihat digitalisasi itu akan semakin maju, akan semakin terus berkembang. Benar. Bukan hilang dia ya, tapi semakin terus berkembang. Maka harus kita mulai memperbaiki melakukan penetrasi digitalisasi di desa. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan di sana itu. Yang pertama adalah di Lampung itu ada 2.435 desa. Oke. Banyak banget kan? Bener. 2.435 berarti kalau dia bicara produk, misalnya dijadikan produk, berarti ada 2.435 produk kalau masing-masing desa itu punya produk. Bener. Kalau bicara wisata, misalnya setiap desa itu punya lokasi wisata, berarti ada 2.435 lokasi wisata gitu. Nah, bagaimana cara menyampaikan ini dan mengenalkan ini kepada orang banyak gitu. Terus kalau kita bicara masalah hasil sumber daya alam, entah kita mau bicara pertanian, sayur mayur, peternakan, berarti kan kalau ada 2.435 desa, misalnya kita jadiin kambing, berarti ada 2.435 kambing dong. Nah, berarti begitu besarnya potensi desa ini. Nah, cuman dengan jarak Lampung yang begitu luas ya kan, ini bagaimana cara kita menyampaikan ini kepada masyarakat. Nah, dari situ kita mulai coba meliterasi digitalisasi di desa. Nah, pada saat kita melaksanakan proses riset dan implementasi itu kita nemuin kendala. Nah, kendalanya apa? Ya salah satunya jalan, infrastruktur. Benar. Terus Lampung itu masih ada yang blank spot. Ada sekitar hasil data saya ya. Hasil riset saya itu ada 19 titik lokasi di provinsi ini yang blank spot. Nggak ada sinyal, nggak ada internet gitu ya. Tapi sekarang udah mulai baik. Nah, ini tentu menjadi PR. Menjadi PR kita semua. Bagaimana nih akses informasi ini bisa sampai ke masyarakat, dan masyarakat bisa juga menyampaikan informasi itu kalau dari sisi infrastruktur itu nggak bisa terpenuhi gitu. Ini jadi masalah, tapi masalah itu nggak kita ributin gitu, masalah itu kita solusikan. Nah, dari situ kita bikin yang namanya, kita membuat sebuah alat komunikasi ya, telepon ya, media untuk komunikasi. Kalau misalnya di dunia bisnis kan ada BTS tuh, Anda lihat tower-tower gede ya kan. Nah, kita bisa tuh bikin Open BTS namanya. Open BTS yang bisa sebagai media komunikasi masyarakat di desa terpencil, itu bisa komunikasi tanpa pulsa. Nah, pakai Open BTS. Tapi itu nggak bisa dibangun di daerah perkotaan, nggak boleh karena itu ganggu bisnis. Hanya bisa untuk daerah-daerah pelosok. Gimana digitalisasi aja orang tempat saya nggak ada internet, justru karena nggak ada internet itu yuk kita buat. Bukan kita ributin, ayo kita buat. Tempat saya nggak ada listrik, lah sekarang kan udah ada teknologi, kita bisa buat pakai tenaga surya. Kan bisa semua gitu. Yang penting niat lu mau nggak buatnya gitu. Nah, kadang itu yang kita temui. Nah, cuman memang dalam pelaksanaan di 2.435 ini nggak semudah itu kita bisa lakukan, karena setelah kita jalanin, hasil risetnya adalah di setiap daerah itu ada penguasanya. Penguasa daerah atau penguasa desa, namanya kepala desa. Nah, di sini baru ketemu nih problem terbesar gitu. Utamanya adalah masalah gini.
yang bertanggung jawab terhadap sebuah wilayah atau desa itu, yang bertanggung jawab ya, itu adalah kepala desa. Oke, skup desa, kepala desa. Nah, karena bicaranya kepala desa, tentu ada namanya pemerintahan desa. Benar. Proses menjadi kepala desa ini ada prosesnya, yaitu proses politik, pemilihan, ya kan, sampai dia terpilih jadi kepala desa. Benar. Terus? Ketika dia jadi kepala desa, setiap pemerintah desa ini oleh negara diberi wewenang untuk mengelola anggaran. Ya kan, buat ngelola pemerintahnya dikasih duit dong. Benar. Besarannya adalah 1 sampai 2 miliar per desa. Per tahun? Per tahun. 1 sampai 2 miliar. Sampai 2 miliar per tahun. Berarti kita ambil rata-rata aja 1 miliar misal. Oke. Berarti kalau ada 2.435 desa di Lampung ini dan masing-masing dapat 1 miliar, berarti setiap tahun ada perputaran uang sebesar 2.435 miliar di Lampung. Harusnya keren dong Lampung ini. Mestinya. Nah, iya dong. Nah, ini yang mengganggu nih. Mengganggu kita, kok gitu-gitu aja. Kok sharingnya kayak gitu, kok kantor desanya kayak gitu, kok masjidnya kok jelek. Lah, 1 miliarnya jadi apa ini? Nah, bagaimana cara kita mengawal pembangunan itu? Tentu kalau dengan cuman ngomong Pak Kades, ini uangnya diapain? Nggak bisa. Tentu harus kita kasih tools, kasih tools untuk dia memonitoring, ya kan? Yang paling gampangnya, apapun yang lu terima harus lu catat, dan apapun yang lu catat harus lu laporin. Nah, bagaimana cara mencatat dan melaporkan itu? Karena kalau kita mau ngedatengin satu-satu kan susah. Nah, disitulah kita masuk membuat sebuah sistem informasi desa yang di dalamnya untuk menata kelola tata kelola administrasi pemerintahan desa, yang di dalamnya mengelola tentang administrasi kependudukan desa, tentang keuangan, tentang pembangunan. Nah, itu secara sistem dia buat sehingga kita masyarakat dan pemerintah di atasnya, kabupaten itu bisa tahu. Oh, transparansi. Iya, uang masuknya berapa, buat gajinya berapa, buat pembangunan berapa, PAD-nya ada enggak gitu. Nah, pemerintah desa ini kan udah dikasih modal oleh negara untuk mengelolanya. Sayangnya desa itu berpikirnya nggak entrepreneur. Sayangnya, dia berpikirnya jadi pejabat aja, pejabat desa. Kalau dia berpikirnya entrepreneur kayak kita. Kita ini kan kalau punya usaha nih, kita di awal tahun atau di akhir tahun kita akan melakukan rapat berhitung modal kerja selama 1 tahun. Dari Januari biaya operasional listrik berapa, bayar karyawan berapa, bayar ini berapa, sehingga dapat total misalnya sebulannya 100 juta kali 12 bulan berarti ada 1,2 miliar. Nah, dari aktivitas itu dari aktivitas itu ada usaha yang kita lakukan. Nah, hasilnya berapa? Harusnya di akhir tahun kan kita ditanya tuh, break even point nggak lu? Oh, minimal modalnya balik dong. Nah, kalau Kades itu bisa berpikir kayak gitu, di akhir tahun uang 1 miliarnya balik lagi. Harusnya. Caranya gimana? Kan udah difasilitasi oleh negara, namanya Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa itu bisa bikin apa aja buat penambahan PAD sebagai ruang bisnisnya desa gitu. Berarti soal SDM berarti ya? SDM. Nah, dari situlah kita masuk, saya dan kawan-kawan coba membantu pemerintahan desa dalam hal tata kelola administrasi pemerintahan desanya berbasis digital. Pak, tapi di sana nggak ada internet. Nggak usah pakai internet, bisa kita lakukan secara offline. Artinya memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat itu nggak mesti ada internet. Ya kayak laptop kan nggak mesti ada internet, bisa juga dipakai. Kira-kira gitu, ya kan? Dibikin offline. Berarti yang Bapak tawarkan itu soal sistem. Iya, soal mekanisme dia dalam mengelola administrasi keuangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, negara ini kan berharap dengan adanya pemerintah desa agar negara bisa melayani masyarakat melalui pemerintahan desa. Nah, tujuan di adanya undang-undang desa itu kan salah satunya itu. Nah, cuman kita jarang menemui. Nah, itu yang kita lakukan, pendampingan kepada pemerintah desa dan sebagainya. Sekarang di beberapa kabupaten kan kita bikin lokus ya. Desa-desa yang kita jadiin tempat kita riset dan kita dampingi. Itu bikin suratnya, masyarakat mau bikin surat udah nggak mesti datang ke kantor desa, dari kebunnya juga kalau dia punya HP dia bisa pengajuan surat, entah itu surat keterangan usaha, entah itu surat domisili, entah itu dia ngecek
saya dapat bantuan apa enggak, dapat PKH atau enggak, itu udah bisa lakukan seperti itu. Wow. Dan nggak ada internet juga nggak apa-apa karena di desanya ada jaringan intranet namanya gitu. Seperti yang mau kita lakukan besok. Kalau yang sudah saya lakukan itu salah satunya di desa Trimulyo. Trimulyo itu Lampung Barat. Untuk sampai ke sananya itu Anda harus naik motor yang dipasang rantai apa? Rantai ya, bannya. Bannya itu untuk bisa sampai ke atas. Nah itu udah ya kayak di sana. Itu pun udah digitalisasi pemerintahannya gitu. Jadi di Lampung ini tadinya kita sulit diterimanya soal digitalisasi awalnya itu. Nah sekarang saya mulai dari beberapa desa. Sekarang itu sudah ada 1.792 desa yang sudah mengelola pemerintahannya secara sistem. Segala sistem dengan mekanisme yang Bapak tawarkan. Iya. Jadi bukan baru akan tapi sudah terlaksana sejak 2019 yang lalu. Udah panjang nih cerita kita jalan di desa itu. Berarti kalau boleh tahu orientasi jenengan itu masuk di tubuh pemerintah dalam hal ini. Iya. Konsentrasinya adalah demi untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di pelosok desa. Iya. Itu orientasinya apa Pak kalau boleh tahu? Apakah kontestasi politik di jangka panjang kah atau kepedulian murni dan seterusnya? Karena judulnya kita penggiat. Penggiat. Jadi kita memang non profit. Nah, dan kita nggak ada orientasi politik karena kita melihat begini sudut pandangnya. Jadi Lampung itu hampir masyarakatnya 9 juta sekian. Oke, dengan jumlah desa 2.435. Dan masyarakat yang tinggal di kota itu hanya 29%. Berarti ada sekitar 71%-nya itu di kampung. Di kampung, benar. Nah, pelajaran Covid kemarin, ketika terjadi Covid, kita yang ada di kota ini pada pulang kampung semua. Benar. Nggak bisa makan lah, putus kerja lah, segala macem. Kenapa pulang kampung? Nggak bisa makan Pak, kata dia. Nggak punya kerjaan Pak, pulang kampung aja lah. Lah, kalau gitu sumber makanan dan sumber pekerjaan ada di kampung dong. Iya, kalau memang kemarin di Covid itu nggak ada masalah, ya ngapain lu pulang di kota aja lu bertahan di situ. Buktinya nggak bisa. Nah dari situ belajar. Ya udah kalau gitu kita jadikan kampung kita sebagai tempat kita untuk berkarya. Toh udah ada digitalisasi. Anda bisa jual sayur lewat online, jual kambing lewat online, bisa apa aja gitu. Benar. Iya kan? Benar. Iya. Terus ngapain? Nah itu pelajaran Covid itu. Nah jadi kalau ditanya kita murni, iya. Karena memang kita ingin sekali melihat Lampung itu maju. Nah kalau mau majuin itu kan nggak dari semua hal. Ya. Nah yang paling dekat sama kita apa ya desa itu. Benar. Paling dekat dan hampir rata-rata masyarakat yang ada di Bandar Lampung ini bisa jadi orang Bandar Lampungnya dikit. Bener nggak? Iya. Kalau udah mau Lebaran aja pasti pada pulang kampung semua. Benar. Berarti kan banyak orang kampungnya. Iya. Pendatang gitu. Justru yang bikin maju jangan-jangan bukan orang Bandar Lampung. Iya. Bisa jadi orang Pringsewu malah yang di sini. Bisa jadi orang Bandar Jaya gitu. Tapi kampungnya sendiri malah nggak dimaju gitu. Nah artinya kita menyadarkan kembali sama teman-teman di desa nih hari ini. Hari ini kan dengan digitalisasi, kalau Anda mau gunakan itu yang untuk hal positif, ya kan? Untuk hal positif, Anda bisa tuh bukan cuma memviralkan sesuatu yang negatif. Ya lu bisa viralin entah itu buah naga, entah itu tempat wisata, entah itu tapis. Benar. Iya kan? Iya. Bareng-bareng. Jadi bahkan saya bilang sama teman-teman di kampus ya, ngapain sih bingung ya mencari aktivitas setelah kuliah. Kalau saya sekarang bilang sama teman-teman yang baru lulus, lu pulang ke kampung rebut tuh kepemimpinan desanya. Jadi kepala desa muda, keren, ngelola anggaran, ngelola masyarakat, ya kan? Iya, benar. Nah, waktu di kampus dia ngelola sebuah organisasi kemahasiswaan, nggak ada uangnya kok bisa. Lah ini ada anggarannya, ada masyarakat, ada anggaran, lu punya ide, punya relasi, ya pulang kampung aja, rebut kepemimpinannya itu. Maafnya ngomong yang udah aki-aki udahlah. Regenerasi lah. Iya dong. Regenerasi. Iya dong gitu. Benar. Nah itu yang kita coba dorong. Jadi kalau itu saya memang lebih apa ya, lebih interest. Pertama itu memang masalahnya itu memang ada di
di di pemerintahan desa. Nah, di pemerintahan ada 3 hal yang kita lakukan sebagai penggiat desa itu. Yang pertama di desa itu ya, bagaimana kita mengoptimalisasikan fungsi kerja perangkat desa dalam hal administrasi dan layanan publik. Kita optimalkan. Kok mesti dioptimalkan? Kadang pernah nggak menjumpai Anda mau ngurus surat ke kantor desa jam 9, jam 10 itu belum ada orang. Berarti kan nggak optimal dia. Iya. Dibilang nggak bisa IT, nggak juga. Sekarang semua perangkat desa pada punya HP, pada punya laptop, tapi nggak dipakai untuk kerja, dipakai untuk YouTubean. Benar. Iya kan? Nah, kita optimalin fungsinya, fungsi peran kerja dia itu dengan pendampingan dan sebuah sistem tentunya. Yang kedua, kalau pemerintahannya udah keren memberikan pelayanan ke masyarakat, kita dorong ekonomi desanya. Ekonomi kreatif pinggiran desa itu kan paling banyak itu di sana. Apa aja misalnya? Contoh nih, gue kasih contoh. Di Bandar Lampung itu, saya ambil salah satu item aja. Pencinta burung, burung murai. Banyak banget nih. Kalau ada acara gantangan bahasanya ya. Gantangan murai harganya mahal-mahal. Pertanyaannya, krotonya dari mana krotonya? Dari desa. Iya kan? Benar. Cuman jualan kroto aja tuh. Banyak banget peluang sebenarnya. Krodongnya, kandangnya dari mana? Iya. Yang orang yang Bambunya. punya sisi kreatifnya itu kalau bukan orang dari desa dari mana? Jadi sekali lagi komoditas itu ada di pusaran desa. Iya dong. Bukan di kota. Bukan di kota. Nah, terus lagi masalah ekonomi kreatif. Ini tadi baru masalah kroto doang tuh. Iya. Nih di hotel. Di Bandar Lampung ini ada ratusan hotel. Oke. Setiap pagi pasti kalau ada yang nginep itu sarapan. Semua hotel, katakanlah 100 hotel. Tamunya hampir rata-rata 100 atau 50 lah. Berarti 50 per hotel kali 100. Berarti ada 5.000. Ya kan? 5.000 orang yang sarapan pagi. Berarti ada 5.000 telur dong. Iya. Dari mana itu telurnya? Desa. Oke. Itu semuanya ada di Pasar Semep. Di pasar-pasar ujung. Kalau orang desa pagi itu nggak antar telur, nggak sarapan kita semua ini. Berarti keywordnya, kalau semuanya dari desa, kok orang desa nggak kaya? Nah iya itu. Berarti ada yang salah. Itu yang mau kita benerin. Kapitalisme? Ekonomi? Iyalah. Itu yang mau kita benerin. Ada sumbatan di situ. Orang sumbernya dari sana kok bisa nggak kaya di sananya? Kalau boleh motong, izin, apakah ini bukan semacam sistem yang sengaja dibentuk oleh, pemerintah, negara atau oknum tertentu? Justru ini belum keatur, belum teratur dengan baik, sehingga banyak orang yang bercandaan di situ. Tapi kalau sudah teratur, tertata dengan baik, ya masyarakat desa itu ya orang kopi segala macam semua dari desa, kok bisa dia nggak punya duit tuh gimana kan gitu? Berarti desanya. Benar. Ya ini Tata mau kita kelola benerin. desanya. Bisa jadi aturannya, bisa jadi nggak teratur, nggak diatur. Nggak diatur. Berarti yang dicoba oleh Kak David ini mencoba untuk menggeser paradigma. Iya. Gitu. Dan Jadi kalau saya sih lebih tepatnya itu mendudukkan sesuatu pada yang seharusnya. Proporsional. Ya kan. Contoh nih, Om. Waktu kita mengajak masyarakat desa itu, partisipasi masyarakat untuk mengawal pemerintahan desanya, untuk memberikan pelayanan terbaik. Standar pelayanan terbaik atau standar pelayanan minimal di desa itu apa? Ya minimal kantornya buka jam 7.30 lah. Jam 7.30. Benar. Oke. Jam 12 istirahat dan seterusnya sore pulang. Benar. Kan standarnya gitu ya? Iya. Oke. Selama ini kita jarang menemukan itu. Terus ada kantor desa bagus, adem, tertib, bersih. Benar. Oke, kita ajak kayak gitu ya. Begitu ada desa yang mengimplementasikan tata cara itu, dibilangnya apa coba? Apa? Sok keren. Sok keren. Nah, sekarang gua ambil contoh. Mainstream tuh. Ya kan? Kita cuman mendudukan itu pada tempatnya. Nih Rio. Bunyi azan zuhur. Rionya berangkat masjid. Kitanya ngobrol terus nih. Balik Rio. Asar bunyi azan lagi, Rionya masjid lagi. Kita masih ngobrol aja. Maghrib bunyi azan, Rio ke masjid lagi. Isya gitu terus. Terus kita berdua ngomong gini, "Wih Rio, keren ya, rajin." Iya. Goblok, bukan rajin, kitanya dua aja yang males. Bener. Nah, masyarakat Indonesia itu banyak kan gitu. Kita kembalikan sesuatu itu pada tempatnya, kita dibilang sok keren.
Bukan sok keren, memang harusnya lu hidupnya kayak gitu. Kerennya di mana? Karena lu nggak melakukan itu, makanya lu anggap itu keren. Berarti Jepang tuh nggak keren-keren amat ya? Karena dia memang melakukan yang seharusnya. Bangun pagi ya bangun pagi, kantor ya ngantor, wayahnya sholat ya sholat, belajar ya belajar. Masya Allah. Cuman gitu aja. Benar. Jadi digitalisasi, ya menurut gua biasa aja. Biasa aja ya? Iya, lunya aja yang nggak keren gitu. Ayo Kak, sampai Kak kopinya Kak. Oke, siap. Wah keren banget ya. Menarik, sangat Tadinya tuh banyak banget di pikiran aku yang jadi tanya mulai dari desa nih, Mas Konya Kak David kan mulai dari desa nih. Benar, Maksudnya benar. tuh apa sih? Tapi mungkin tadi udah dijawab nih. Benar. Cuman dengan apa yang tadi disampaikan nih, hal yang sangat keren banget itu. Coba sih Kak, nih jujur pengalaman pribadi nih di desa aku sendiri itu aku dari desa nih. Di desa aku sendiri tuh nggak maju nih Kak. Bahkan kesadaran akan hal-hal seperti itu nggak ada dan jauh banget dari apa yang Kak David sampaikan tadi. Pokoknya masih nggak ada sama sekali hal-hal itu deh. Dan juga pemimpin-pemimpinnya mungkin, aku juga kan gimana ya, pengen penggiat pemudanya gitu ya, kayak pemimpinnya juga nggak aware gitu, nggak mau gitu. Nah, menurut Kak David, apa sih langkah apa gitu yang harus dilakukan itu untuk memulai hal-hal yang tadi Kak David sampaikan gitu? Ya, jadi kalau untuk mulainya dari mana kan waktu itu juga sama nih pertanyaannya. Mulai dari mana? Ya mulai dari desa. Dari apa? Dari yang paling gampang. Yang apa? Yang ada depan mata. Nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Yang depan mata. Apa yang depan mata? Bisa nggak lu datang jam 7.30? Sesuatu yang kecil Itu dulu kan. Nah, jadi gini. Problem kita itu kan sebenarnya itu nggak ada, menurut gue ya. Nggak ada orang pinter, nggak ada orang goblok. Yang ada orang malas aja. Yang ada orang malas. Orang malas. Oke. Kalau dia lakukan terus menerus, nggak pakai sekolah juga. Emang mbah gua dulu jadi petani, dia sekolah di Fakultas Pertanian. Nggak ada. Memang dia harus melakukan itu. Kalau nggak nyangkol, padinya nggak tumbuh, gua nggak makan. Kan berarti kan seharusnya melakukan yang seharusnya saja gitu. Nah, kalau itu nggak kita mulai, nggak kita lakukan, nggak kita contohin, atau kita nggak membuat trigger dari sistem ya digital. Waktu kita buat di awal, alah siapa yang mau pakai, nanti begini, nanti begitu, nggak ada internet, nggak ada listrik. Pertanyaan gua ke orang yang seperti itu, misalnya gua ambil contoh Mark Zuckerberg, pernah nggak dia mikir waktu bikin Facebook kepikiran gini, jangan-jangan nanti gua bikin Facebook ini nggak dipakai sama orang negeri Katon lagi. Orang negeri Katon bisa nggak ya makainya? Kalau dia mikirnya kayak gitu nggak bakal jadi tuh Facebook. Sama kita juga buat aja dulu. Kerjain aja dulu. Udah begitu ada impact, yang lain pasti niru. Nah sekarang itu ya, kalau mau lihat contoh desa bagusnya di mana? Waktu itu kita riset di Hanura, Pesawaran. Yang kedua di Podomoro, Pringsewu. Yang ketiga di Cinta Mulia, Rawa Selapan, Candipuro, Lampung Selatan. Terus satu lagi Sribawono. Nah ini riset. Ada yang bilang sama gua, riset kok dikit. Ya kalau banyak bukan riset, namanya implementasi. Namanya ngeriset itu sampling. Setelah dari sini kita dapat model, baru kita implementasiin. Nah, Lampung hari ini, kenapa gua waktu ada si Bima ngomong Lampung nggak maju-maju, gua nggak sepakat. Kenapa? Karena dari 2021, 20, 21, 22, Lampung itu juara 1 lomba desa tingkat nasional. Lampung juara 1 lomba desa tingkat nasional. Penyelenggaranya siapa? Negara melalui Kementerian Dalam Negeri. Kita ini udah diakui sebagai provinsi desa-desa yang menata kelola pemerintahannya terbaik. Juara 1 loh. Juara 1 tahun terakhir. 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. Iya. Terus yang tahun kemarin, yang pertama yang juara ya Hanura. Oke. Yang habis itu Pulung Kencana, Tulang Bong Barat. Tahun 2022 itu desa Bandar Agung, Lampung Tengah. Nah gara-gara kita ini selalu menjadi juara, kita akhirnya menjadi rujukan dalam hal tata kelola pemerintahan desa. Dan dibuktikan tahun ini tanggal 1 sampai 11 Juni besok kita menjadi tuan rumah, namanya Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara. Kita tuan rumahnya dan seluruh provinsi itu hadir ke sini besok. Se-Indonesia gara-gara desa kita keren itu. Kalau boleh tahu indikator kenapa Indonesia 3 kali mendapati juara, indikator utamanya karena? Jadi di dalam lomba desa itu ada standarisasi penilaian. Permendagri 81 namanya, yang untuk menjadi standarisasi. Nah, desa-desa kita itu sudah memenuhi aturan itu. Yang nilai bukan kita, jurinya nasional. Jadi salah satu indikatornya adalah pelayanan prima.
Oke. Dan pelayanan prima itu gampangnya kalau mau dibayangin kayak mana? Kayak kita masuk ke bank, baru masuk ada satpamnya, tempat parkirnya, ngisi buku dulu, terus ke teller mau ngapain. Nah, desa kita itu di beberapa desa yang saya sebutkan tadi, ya udah begitu pelayanannya. Servis ya. Terus transparan. Terus ada partisipasi masyarakat. Masyarakatnya itu masyarakatnya terbuka, mau ngopeni pembangunannya apa. Nah, di sistem yang kita buat, misalnya gini, ada Hanura. Ini pertanyaan ya, pertanyaan paling gampang dan nggak bisa orang jawab. Misalnya gini, desanya Rio apa namanya? Karangrejo. Pertanyaannya nih, berapa jumlah lansia usia 65 tahun perempuan di desa Rio? Nggak tahu sih. Nggak bisa ngitung. Nah, sistem kita yang buat itu bisa menampilkan data dan informasi yang dimaksud. Atau pertanyaan kedua, berapa jumlah anak putus sekolah yatim piatu usia 6 tahun perempuan di kampungmu? Nggak tahu juga, itu lebih susah. Sistem kita bisa menampilkan itu. Sampai segitunya, bahkan foto rumahnya, foto orangnya. Misalnya tadi nih, di sini nih ada 10 orang anak kecil perempuan yatim piatu putus sekolah. Mana sih? Kita klik, ini fotonya, ini rumahnya, ini geotaggingnya, latitude segala macam keluar tuh. Gitu. Itu yang sistem kita buat. Nah, karena itu siapa penerima bantuan tahun ini? Itu nggak cuma daftar nama, kita tunjukin ini rumahnya, ini foto rumahnya, ini foto orangnya, ini foto istrinya, foto anaknya, sampai seperti itu. Gitu. Jadi itu yang membuat kita menjadi rujukan karena kita menata kelolanya secara transparan. Bahkan pembangunan yang dilakukan itu uangnya misalnya buat rabat beton, buatnya di mana, siapa yang buat, berapa uangnya, 0%-nya kayak mana, 30%-nya gimana, 80% real, ada semua. Dan itu bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga itu yang menjadi apa ya, kalau ditanya apa indikatornya, ya salah satunya adalah kita punya standar pelayanan minimal yang buat mereka itu bukan minimal lagi, itu prima gitu. Itu yang kita. Dan satu lagi nih, karena kita desa-desa di Lampung itu baik, belum semua ya, belum semua, termasuk desa saya. Belum semua. Kita baik dalam hal administrasi, itu kita pun menjadi percontohan desa anti korupsi di Indonesia. Pertanyaannya, jangankan desa, kasih tahu gua instansi mana yang berani bilang kantor gua anti korupsi. Susah nyarinya. Tuh desa kita itu udah dibilang tuh, ini desanya keren, desa anti korupsi. Yang ngomong siapa? KPK. Karena dia dapat certified dari KPK. Nah, itu mau kita gaungkan dan kita perbanyak. Semakin desanya itu transparan, maka dia akan dipercaya oleh masyarakat, akan dipercaya oleh investor. Ketika investor datang, yaitu semakin banyak ekonomi tumbuh di situ. Berarti sebetulnya publikasi masyarakat Lampung sebetulnya harus yang kita tonjolkan soal prestasi dan prestisem ya. Sebenarnya sih nggak perlu ditonjolin, beritakan aja setiap kita punya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal baik gitu. Nah ini poin saya. Jadi dimanapun atau gini aja lah, maksimalkan gadget kita untuk mempublish segala keindahan yang ada di tanah Lampung. Iya. Tuh, jadi gini ya, kalau tentang hal buruk itu nggak usah diajarin dan nggak usah diajak, itu paling mudah nyebarnya. Ya benar. Iya kan? Benar. Kok seneng sih ya gitu. Masa nggak Bang David anti kritik? Enggak, gue nggak anti kritik. Justru kalau kayak model kayak kita ini bukan anti kritik, justru kita tunggu. Jangankan anti kritik ya, caci maki sumpah serapah aja gue doyan gitu. Kalau pengen dewasa ya. Benar. Gitu. Marah enggak, biasa aja, namanya orang kita menerima berbagai perbedaan. Tapi bukan berarti dengan adanya perbedaan lu suka-suka juga ngina orang. Atau suka-suka juga lu buka aib orang. Orang Tuhan aja udah nutup-nutupin aib kita, kalau rame-rame buka aib. Nah, tapi buat kita yang waras, ya udah, yuk gitu kan. Yuk, kalau gitu, kalau kita nggak terima dengan situasi itu, ayo sama-sama kita pelototin Lampung ini. Jalannya kita perhatiin beneran, kita pelototin, kita evaluasi. Dan semua orang harus mau merubah untuk menjadi lebih baik. Susah. Meskipun susah bukan berarti nggak bisa dong. Bukan berarti nggak bisa. Kayak gitu. Bener. Tapi kalau dibilang si Bima itu ya, jalannya jelek, korupsi,
mau kita bantah, ya dia benar juga. Buktinya di Lampung itu warnanya merah untuk masalah korupsi. Searching aja kepala daerah di Lampung yang OTT. Banyak searching korupsi dana desa. Iya banyak juga. Berarti kan itu memang oknum atau segala macam yang memang harus bersama-sama. Kita bersama-sama nih memperbaiki bukan citra, memperbaiki diri kita. Kalau kitanya tadi yang saya bilang, ya kalau memang udah wayahnya sholat, ajan ya berangkat. Bukan keren itu mah gitu. Jadi kalau ada orang baik dan jujur itu bukan keren menurut gua. Ya memang harusnya lu jujur. Kok jujur hebat? Jujur mah bawaan orok lu. Bener. Nah gitu kan. Bener. Orang rajin kok dibilang, wih keren ya. Ya enggak, memang rajin itu wajib. Iya bener. Iya kan? Bener. Sampah di mana-mana. Begitu ada orang bersih-bersih, wih so bersih. Ya enggak, memang harusnya bersih. Iya harusnya begitu. Berarti kan ada yang bergeser di kita ini. Nah itu yang mau kita kembalikan, yuk bareng-bareng. Nah dengan siapa? Kalau sendirian nggak bisa. Ini saya mengajak anak-anak muda di kampung. Potensi kampung Anda itu luar biasa. Anda punya kesempatan. Kalau di zaman kita muda, saya muda, nggak ada gadget, nggak ada untuk menyampaikan itu, susah. Nah hari ini kan terbuka sangat luas gitu loh. Apa namanya, untuk bisa berbuat kebaikan itu. Jadi ya totalitas aja pada kreativitasmu ya kan, dengan hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Mungkin dengan itu bisa membuka ruang-ruang baru. Benar. Yang bermanfaat ya buat dirinya sendiri lah. Iya. Jadi kalau ada 10 orang berbuat baik, maka ada 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ya udah sih, kita rame-rame aja pesusahnya. Tapi gini Kak, maafnya ngomong. Pintu masuk untuk kita mendongkrak literasi masyarakat, khususnya anak-anak muda di desa, itu dari mana pintu masuknya? Salah satunya? Iya, seperti yang kita lakukan hari ini. Masya Allah. Karena nggak bisa kita ngomongin orang, ya kasih contoh aja. Ceramahin 5 menit pulang dia kesandung, berubah. Tapi kalau setiap hari dia ngeliat kita melakukan itu, lakukan, disampaikan, digambarin, divisualisasikan, ya lama-lama dicontoh. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Iya gitu. Iya kan? Jadi nggak usah kita berpikir jauh-jauh, lakukan saja terus-menerus dan beri contoh. Ya jadi teladan aja. Gitu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, gitu mulai ya. Yang paling dekat, mulai dekat. Yang depan mata. Ini misalnya udah sadar nih, pemuda sadar, semua sadar. Cuman kan nih saya mewakili orang kampung nih, orang yang mungkin karena kebanyakan orang kampung kan buta dengan digitalisasi hal tersebut. Tapi aware nih, saya pengen nih gitu. Saya pengen desa saya keren banget seperti yang disebutkan Kak David, ada digitalisasi. Nah, langkah awalnya yang paling awal, apa harus membeli komputer dulu, apakah gimana sebagai orang yang buta dengan itu gitu. Jadi memang instrumen kita untuk masuk itu kan banyak ragam gitu, banyak macam. Terus nggak semua juga ujuk-ujuk. Memang harus ada instrumen-instrumen atau komponen yang sebagai penggerak, yang punya kesadaran. Nah ya orang-orang yang punya kesadaran itu yang kayak kita gini lah. Yang menularkan, menginfluence gitu. Jadi untuk masuk ke dalam digitalisasi itu sebenarnya semua orang sudah dalam digitalisasi. Sebenarnya semua sudah dalam digitalisasi. Cuman dia nggak sadar gitu. Contohnya gini. Di Lampung tadi saya bilang ada 9 juta orang. Itu hampir setengah lebih masyarakatnya sudah pegang gadget. Iya benar, setiap rumah. Iya. Bahkan punya handphone 2 kadang. Iya benar. Iya kan? Iya, di kampung banyak yang bahkan anak kecil gara-gara Covid kemarin sekolah juga pakai handphone. Malam-malam ke balai desa cuman pengen dapet wifi buat internetan. Nah, cuman dia nggak tahu. Yang dia tahu seperti itulah digitalisasi. Dia nggak tahu hal lain yang bisa dilakukan dalam hal digitalisasi itu. Nah, maka yang perlu kita sampaikan bagi para penggerak atau apa sih namanya ya, orang-orang yang peduli itu ya jangan capek juga untuk terus menggerakkan orang dalam hal yang dia kuasai gitu. Karena saya memahami tentang digitalisasi ya, saya serius di situ aja. Nah, jadi gini. Ada 5 aspek yang bisa kita lakukan kepada masyarakat, baik di desa ataupun di kota. Yang pertama, kalau kita mau masuk dalam sisi edukasi atau secara akademik, ya ini secara akademiknya ya. Yang pertama, digitalisasi itu
ketika mau kita implementasikan secara sistem di pemerintahan dan masyarakat, ada tidak aturan yang mengatur tentang digitalisasi itu? Kalau nggak ada, ini sembarang-sembarang nih. Ya kan? Mulai dari perangkatnya itu sembarang-sembarang, dapatnya sembarangan, ngisinya sembarangan. Makanya diatur, ada undang-undang ITE lah segala macam. Ya kan? Ini cara pemerintah dan atau kita masuk ke dalam digitalisasi dan masyarakat. Yang kedua, ada nggak sistem di masyarakat itu yang menggunakan digitalisasi tanpa dia sadar pakai, misalnya yang paling sering didengar pinjol. Iya. Kalau dia nggak punya aturan pemahaman tentang itu, kacau tuh kan? Iya, benar. Berarti sebuah sistem ya. Sistem itu nggak, saya ambil tadi cuma pinjol. Macam-macam nih sistem nih. Entah nanti kalau dia udah mulai terbangun kan, membangun pertanian menggunakan sistem, nyiram pupuk pakai drone, pakai ini, pakai itu. Ya kalau udah nyambung. Jangan sampai kalau kesadaran digitalnya belum dibangun, pemahaman tentang digitalisasinya nggak dibangun, peradabannya, ya dia nggak ngerti juga. Cuman dibilang kayak film ya gitu. Harusnya kan udah jadi sesuatu yang digunakan, bukan yang keren-keren amat gitu. Iya, benar, sesuatu yang biasa. Nah cuman masyarakat kan nggak bisa gitu di ujuk-ujuk langsung gunakan itu. Nah yang ketiga, masalah infrastruktur. Nah infrastruktur ini tidak hanya infrastruktur publik jalan, di IT juga banyak infrastrukturnya. Dan itu masalah sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita permasalahin, harus kita solusiin dengan teknologi. Infrastruktur itu kan bukan cuma handphone, ada media komunikasi data dan jaringannya, ada BTS-nya lah, ada ininya segala macem. Nah itu ruang-ruang itu kadang juga belum terpenuhi. Tapi kalau itu udah ada, pasti digitalisasi itu nyampe ke situ. Dengan sendirinya. Nah yang ketiga, masalah SDM. SDM di kampung. Nah saya mau sampaikan nih kepada adik-adik, teman-teman, siapapun Anda yang tinggal hari ini ada di desa, kita ini orang kampung, tapi nggak kampungan. Iya kan? Iya. Karena semua diciptain ini sama. Benar. Dan gua nggak bisa milih juga gua mau lahir di mana. Benar. Anaknya siapa, agamanya apa, nggak bisa milih. Udah jadinya kayak gini, ya udah gitu. Jadi tidak ada orang bodoh, adanya orang males, dan nggak ada orang kampung itu kampungan. Nggak ada. Menurut gua sama aja, cuman bedanya gua doyan baca buku, lu enggak. Iya. Lu mau berkembang, gua enggak. Iya gitu aja. Nah ini yang harus kita literasi dengan berbagai skema. Ya. Nah skemanya siapa? Salah satunya ini bekerja dengan pemerintah, dengan komunitas, penggerak. Itulah instrumen-instrumen dalam membangun tadi gitu. Nah yang terakhir masalah uang, pembiayaan. Mau cerita kita kayak mana? Iya benar. Kalau nggak punya kamera, yang nggak punya ini, nggak jadi. Berarti penting punya duit itu. Boleh nggak orang kampung punya duit? Gua lebih percaya orang kampung lebih banyak duitnya. Nah, iya kan? Ketimbang orang, wah kita kalau di kota ini pergi pagi pulang sore duitnya segitu-gitu aja. Kalau orang kampung sekali jualan karet, mobilnya Fortuner 2, 4. Cuman dia ngerasa nggak kaya aja gitu. Iya. Nah berarti kan kesadaran itu yang sebenarnya dalam gerakan digitalisasi yang ingin kita sampaikan bukan masalah sistem, bukan masalah internet, bukan masalah laptop, bukan masalah, tapi lebih tepatnya yaitu masalah peradaban. Hari ini kita sedang mengalami perubahan peradaban digital. Transisinya di sekarang. Kalau 5 tahun lagi, mungkin ini udah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang keren. Iya kan? Pakai ini, pakai itu, enggak, udah biasa aja. Dulu waktu gimana caranya kita mesen makanan online? Pertamanya aneh. Sekarang kalau udah nggak ada, nggak nyampe nih orang itu pesen. Berarti kan akan terjadi seperti itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah banget juga. Nah, jadi garis bawahnya adalah hari ini kita sedang mengalami perubahan peradaban digital dan kita membantu mempercepat gerakan itu biar cepat sadar aja. Dunianya udah berubah loh. Kalau di dunia pendidikan, kesehatan dan sebagainya nggak ikut dalam digitalisasi itu, kacau kita nih. Kacau. Ketinggalannya jauh banget. Benar. Berarti yang nggak maju itu bukan alatnya. Ini kita tidur merem nggak ngapa-ngapain aja, besok keluar yang baru. Berarti kan maju terus. Ya, Ininya yang nggak maju. Benar.
mau sampai kapan ininya nggak maju? Kelamaan itu. Benar, menarik. Nah itu yang saya ajak teman-teman di desa itu. Kenapa mulainya dari desa? Ya. Tadi itu karena jumlah manusianya, sumber daya alam dan sebagainya 71% adanya di desa. Yuk sama-sama gimana caranya semua potensi yang ada jangan cuma jadi potensi, tapi menjadi sesuatu aksi yang berdaya. Nah itu yang kita gerakkan di dalam digitalisasi. Jadi lebih kepada perilaku, lebih kepada kalau udah jadi perilaku, jadi budaya, kan jadi peradaban dia. Jadi peradaban. Gitu. Benar, Kira-kira gitu. Menarik, sangat menarik. Cuman begini, kalau beliau ini kan saya kira kerja dengan tim. Kerja dengan tim. Pertanyaannya, apakah pemerintah itu juga mendukung penuh atau mendukung tapi dengan syarat, atau sebetulnya ini peran daripada Kementerian Desa yang diambil alih oleh Pak David dan kawan-kawan? Iya, jadi sebenarnya semua yang di pemerintahan sebenarnya juga pengen melakukan, ya kan banyak programnya gitu. Kita juga sebagai masyarakat juga melakukan, memberikan ide dan gagasan. Kalau ketika kita menyodorkan ide dan gagasan itu ke pemerintahan di awal, mungkin bisa jadi kalau yang saya alami ya, di 2014-2015 itu sulit diterima, bukan nggak didukung, sulit diterima. Ngomongin apa sih orang ini? Benar. Iya kan? Ya. Tapi pas udah kesininya dicariin, bener lo anak itu ngomong waktu itu, mana ya orangnya? Gitu. Jadi bukan nggak didukung, tapi kecepetan kayaknya waktu itu. Nah terus waktu mau diimplementasikan, ketika bicara di pemerintahan ini kan terkait dengan kebijakan, terkait dengan anggaran ada apa enggak dan sebagainya. Benar. Nah kalau kita nungguin itu, ya mau gimana? Iya kan? Ya tadi balik lagi ke kita yang harus memulai itu, kita yang harus melakukannya. Gak usah digitalisasi lah, sampah aja. Masa nungguin tukang sampah datang dulu buat ngebersihin lingkungan kita? Ya kita dulu ya yang ngebersihin, kita tumpuk, nanti bagian yang lain yang menyelesaikannya. Gitu. Jadi gak usah ya udah selama itu koridornya kita rasa tidak melanggar siapapun dan membantu orang lain, lakukan saja. Jadi kalau dukungan, nah setelah di awal kita kemarin melakukan riset, kemudian kita implementasikan, kita buat contohnya, kita kasih itu gratis, baik sistemnya, pendampingannya, kita gratisin aja. Kenapa ya? Karena kita pengen maju. Kalau suruh beli nggak mau nanti. Iya, benar. Orang yang digratisin aja masih banyak yang susah, nggak mau, apalagi bayar. Nah tapi ketika itu mulai terbangun, terimplementasi dan dilihat manfaatnya bagus, kan lama-lama itu menyebar. Nah ketika sudah mulai menyebar, mulai tuh dari pemerintahan juga menghubungi kita. Kemudian dia bertanya juga apa kendalanya berikutnya. Dalam proses itu ya kita sampaikan, kendalanya adalah ketika semua orang menggunakan ini, kita punya keterbatasan, yaitu pada infrastruktur juga. Gimana di desa itu mau masuk digitalisasi kalau di kantor desanya nggak ada laptop, nggak ada internet? Ya dibeliin lah sama perangkat desanya, sediain sendiri untuk diri Anda sendiri gitu. Nah karena semakin bekerjanya menggunakan sistem, tentu data di dalam yang dikelola kan isinya data. Nah ruang simpannya di mana tuh? Tentu butuh server. Kalau kita yang peduli, kita semua yang peduli, ya kita aja jadi negara. Peran Anda apa gitu kan? Nah akhirnya kita sampaikan, ini butuh ruang penyimpanan, Bapak fasilitasilah ruang penyimpanannya. Kita udah bikinin template-nya nih. Kita akan dampingi, nggak usah dibayar. Nah ketika dia sadar, oh ternyata butuh MOS, butuh ini, ya barulah dia beli sendiri aja gitu. Kitanya kan mendampingi, mau dibayar nggak dibayar ya kita dampingi. Nah ketika pemerintah melihat tuh David dan kawan-kawan pergi ke daerah terpencil, wah kayaknya perlu kita bantu tuh biaya operasional. Nah gitu aja. Kalau diprojekin nggak jadi juga itu, karena ininya nanti jadi project. Tapi kalau dia sesuatu yang tadi saya bilang ya, dia harus dilakukan
kita kan hanya melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Mau ada uang nggak ada uang ya kan seharusnya memang begitu. Jadi sebenarnya nggak butuh biaya. Yang dibutuhkan tuh niat. Lu mau enggak gitu. Cuman gitu doang. Itu yang kita lakukan. Jadi di Lampung dan ya tadi saya bilang ya dari 2.435 desa sekarang itu udah ada 1.792 desa lah yang sudah menata kelola administrasinya secara sistem, dan itu kita dampingi terus menerus. Model pendampingan kita memang ada yang kita datang berkunjung ke desa itu, ada juga yang melalui Zoom, melalui materi-materi video yang kita bagikan. Nah, ada alasan kenapa saya nggak potong rambut nih. Filosofinya? Iya. Filosofinya apa? Jadi waktu di awal saya memulai riset dan masuk ke desa, pulang dari kantor, dari kampus, itu masih pakaian dosen, ya kan, rapi, bersih, klimis itu. Itu ke kampung susah diterimanya dan segen orang kampung mau deket sama kita itu. Kayak ada gap. Ada gap. Nah, begitu semakin masuk, saya semakin masa bodoh sama penampilan, pakai celana pendek, pakai sepatu boot, bawa ransel, rambut gondrongin, malah banyak tuh kita bisa nongkrong di perapatan sama preman-preman kampung, sama ketua suku, ketua adat, sama Pak Lurah, sama anak-anak muda, lebih diterima gitu ya. Dan menurut mereka orang gondrong itu kan nggak basa-basi, natural. Nah, bukan natural, dia komitmen. Buktinya komitmen. Nggak ada semua orang yang tahan ngurus rambut panjang itu, dia harus konsisten dan komitmen. Yang ngurus tapi ya. Iya, gitu. Jadi bukti kalau dia konsisten itu. Nah, siap. Terhadap aktivitas dia juga konsisten gitu. Jadi itu alasannya kenapa gak potong rambut. Tapi emang ikonik sih. Sosok Kak David itu menjadi ikonik, rambut gondrong gitu. Penampilan itu pentingnya. Oh, iya. Kalau aslinya ya nggak tahan juga. Demi. Jadi kalau kita, bang jangan dicukur ya gitu. Oh ya udah, nggak saya cukur sampai sekarang ini udah dari 2000, udah hampir 3 tahun lah ini. Hampir 3 tahun. Tapi kadang saya rapin aja. Kalau nggak ya panjang banget. Gitu. Ya gitulah. Jadi kira-kira kalau ditanya apa yang kita lakukan dan kenapa tagline-nya mulai dari desa, ya karena jumlah manusianya terbanyak ada di desa, 71% itu potensi SDA-nya ada di desa, dan kita mulainya dari situ, ya mulai dari diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang gak usah aneh-aneh, lakukan saja yang di depan mata yang kita punya. Mulai dari situ aja gitu. Oke. Tercerahkan. Yap, luar biasa banget apa yang tadi disampaikan. Cuman mungkin ini sih, karena ini meningkat udah 50 menit lebih ya. Ada nggak sih Kak David, masih ada nggak harapannya gitu untuk desa dari Kak David sendiri gitu? Banyak boy. Banyak. Jadi harapan kalau dari sisi tata kelola ya, gue itu pengen membuat tata kelola pemerintahan yang 2.435 desa itu bisa gue selesain dalam waktu dekat ini untuk terintegrasi secara sistem. Berarti kan harus ada pemenuhan dari sisi regulasi di pemerintah buat kabupaten-kabupaten yang agak tertinggal dari sisi infrastrukturnya. Ya mulailah segera memikirkan itu, memperbaiki mulai concern terhadap membagi ruang pembiayaan daerahnya untuk ke infrastruktur, baik infrastruktur publik maupun infrastruktur IT. Karena IT ini sesuatu yang bukan tambah hilang, dia tapi tambah jadi dan tambah maju. Berarti porsi kita juga harus besar di situ. Harus mempersiapkan itu sampai ke manusia-manusianya gitu. Dan kebutuhan tentang digitalisasi ke depan tuh semakin banyak. Kita semakin banyak membutuhkan orang yang bisa menggunakan perangkat-perangkat. Nah, apa susahnya atau tidak ada salahnya kita mengajarkan itu ke adik-adik kita yang masih muda di desa. Kita membuka lab desa, memberikan pembelajaran secara kerjasama dengan Karang Taruna, dengan pemuda dan sebagainya. Dimulai hal-hal yang kecil ya, membuat konten desa aja, sayuran, entah apa, ayam lah apa gitu kan. Mulai yang simple-simple itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mampu mengelola desa secara sistem menjadi terintegrasi, itu kita nggak akan
apa ya, nggak akan punya minim kesalahan tentang data. Sekarang kalau ditanya berapa jumlah perempuan di satu desa atau selampung ini, kayaknya datanya sebelah sana lain. Tapi karena sumber survei pemutakhiran dan padanan data itu ada di desa dan itu menjadi data primer, kalau kita bisa mengintegrasikan itu, kita akan punya data yang konkret sehingga kita juga tahu konsumsi uang yang harus dikeluarkan untuk beli BBM. Oh, yang punya motor di Lampung sekian. Kan nggak ada yang punya data itu. Benar. Yang punya mobil berapa sih? Kok bayar pajaknya nggak bisa padet? Ya karena nggak punya datanya. Kalau punya datanya kan bisa kita telepon, Pak, udah jatuh tempo. Apa susahnya melakukan itu? Gitu. Melakukan pendidikan, berapa anak yang belum sekolah di sebuah desa? Oh, ini perlu PAUD karena anak TK, anak usia sekian tahunnya ada sekian orang. Harus didirikan PAUD, harus dibuat ini, buat datanya nggak ada. Atau misalnya gini, tingkat perceraian di sebuah desa, cerai hidup, cerai mati, berarti banyak janda di situ. Berarti tingkat ekonominya jelek. Iya kan? Indikator ekonomi jelek itu tingginya tingkat perceraian itu. Nah, kalau data itu bisa kita integrasikan, maka pemerintah bisa mengambil keputusan dan kebijakan di dalam pembangunan itu berdasarkan data, bukan ngarang. Bangun jalan ngarang, bangun masjid ngarang karena kebutuhan politik bangun masjid. Ya nggak gitulah, masa mau kayak gitu terus, mau sampai kapan kita kayak gitu itu? Iya. Gitu. Jadi harapan saya sih ya karena ke depan ini lebih banyak anak muda, ya ditingkatkan masalah ininya ya, masalah didorong masalah kepedulian. Gitu. Yang hilang dari kita kan itu. Nah, mumpung masih ada nih orang-orang yang di usia saya mau mentoring, mau ngebantu ya, bagi gitu, supaya anak-anak muda yang begitu banyak itu punya tingkat dan kepedulian yang tinggi sama daerahnya, sama desanya, sama lingkungannya. Saya kan ngeliat tuh kalau di media sosial, karena nggak kenal, dia punya handphone, ada sebuah konten FYP aja, ini dengan cepat dia jawab, ngerti apa enggak, pokoknya jawabnya. Iya kan? Apa yang dia mau jawab. Lagi nongkrong di perapatan. Jadi kualitas komen juga kayak gitu. Nah, kalau semua kita mau nih, semakin banyak orang yang memang punya kesadaran bareng-bareng menjaga itu, ya kayaknya kita maju mah positif lah kalau semua orangnya serius gitu kan. Tapi susah ya kalau kita nggak mau lagi, ya gimana ya, bubaran ini mah. Ya harus mau gitu, harus sama-sama, harus punya kesadaran. Jadi melakukan sesuatu yang pada seharusnya tepat waktu, rajin, bersih, itu bukan sesuatu yang keren menurut gua. Memang seharusnya kayak gitu. Nah, nilai-nilai itu yang harus dikembalikan gitu loh. Hormat sama orang tua. Saya udah jarang juga ngelihat orang lewat misi, Pak. Bukan feodal ini mah. Ini mah bicaranya masalah etika, perilaku gitu. Nah, itu udah hilang. Kenapa ya? Karena anak-anak kebanyakan 80% main gadget pada sisi negatifnya aja. Nah, yang positifnya nggak diajarin. Tapi kalau kita buka ruang sisi positif, lo mau nggak gua ajarin ngoding, gua ajarin bikin konten. Benar-benar. Nah, orang-orang kayak kitanya harus banyak tuh. Harus banyak yang mau menjadi penyebar pendakwah IT ini. Harus banyak. Gitu kira-kira. Kayaknya juga karena meningkat waktu ya. Ya, kayaknya closing aja kali ya. Oke, sebentar gua terakhir ya. Request terakhir. Optimis tahun 2000 berapa secara menyeluruh Lampung akan terintegrasi sistem yang ditawarkan? Kalau saya melihat tahun berapa? Efek dari situasi yang hari ini, semua orang akan melototin apapun yang dibangun. Iya kan? Salah ngomong itu bukannya dibantuin, malah dibelejetin. Tapi itu jadi hal yang baik juga. Mau nggak mau dia jadi serius. Ya kan? Nggak bayar pajak dipelototin, bayar ini dipelototin. Pokoknya jadi mau nggak mau dia harus baik. Tapi ada buruknya juga, ketika dia baik dibilang cie so keren. Ada juga gitu ya. Serba salah nih. Nah, prediksi gua kalau dari pekerjaan yang sudah kita lakukan dan seandainya pemerintahnya ini semakin intent terhadap digitalisasi juga terhadap pembangunan, 1700 menuju 2435-nya itu kayaknya setahun besok rampung,
ya kan? Di tahun 2026 itu kita keren banget Lampungnya. 2026. Iya. Dan optimis? Optimis. Gitu. 2004, 2005, 2006. 3 tahun kita 3 tunggu tahun. kehadirannya di ruang yang sama. Iya, siap. Dengan situasi yang jauh lebih baik. Oke ya. Monggo Mas Rio. Oke, kayaknya udahlah kayak. Ya. Udah cukup semua yang udah dibicarain, yang hal-hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Kak David. Semoga menginspirasi. Dan untuk teman-teman yang ada di kampung khususnya, supaya setelah melihat ini sadar. Harus sadar. Udah dibukain segitunya, masih nggak sadar, kebangetan. Dan gratis. Ilmu gratis. Ini berapa SKS coba? Iya kan? Benar. Nah, udah kayaknya gitu aja lah ya. Oke.